Tapi kalau keluar dari pasar gitu, saya bukan tipikal yang masuk, ntar keluar, ntar masuk, ntar keluar. Di mentor baik nggak, kita nggak kayak gitu. Jadi um, kita hampir nggak pernah keluar dari pasar. Even saat krisis ya, saat krisis paling ya kita sedia cash saja gitu. Nanti jadi kalau ada peluang menarik ya kita beli. Tapi kalau nggak ada peluang menarik ya saya nggak beli gitu aja. Oh, berarti terus Terus average down ya kalau ya, walaupun. karena mau gimana pun kalau kita lihat sejarah uh, saham ya pasarnya hancur nih, let's say krisis kayak apa kayak ujung-ujungnya naik juga kan, gitu loh. Dari tahun 1982 sampai sekarang naik terus IHSG, gitu ya. Yang penting beli perusahaannya yang bagus saja. Nah, untuk sahamnya tipe yang seperti apa nih yang bisa di hold jangka panjang dari pandangannya Ko Steven? Oke, pertanyaannya bagus yang ini. Pertanyaannya, saham apa yang bagus untuk di hold jangka panjang? Ya, kriterianya ya. Perusahaan yang bagus untuk di hold jangka panjang mungkin 5 tahun, 10 tahun itu adalah perusahaan yang growing ya. Yang growing. Yang neracanya sehat, earningnya growing. Jadi bisa menciptakan laba dan labanya bertumbuh terus setiap tahun. Nah, itu layak di hold sampai mau sampai 10 tahun ke 20 tahun ya. Ada nggak perusahaan kayak gitu? Ada. Ya contoh aja BCA. BCA itu growing terus. Ya mau krisis atau apapun ya, tetap growing. Cuman growing aja ya kriterianya kok? Ya, tetap growing. Jadi balance sheet-nya sehat, labanya terus bertumbuh. Gitu. Kalau untuk sektornya ada nggak nih yang bisa diinfoin ke sahabat investor kita? Kalau kita bilang spesifik sektor itu nggak bisa. Kalau sektor nggak bisa, tapi perusahaannya, karena setiap sektor punya perusahaan-perusahaan yang pemenang gitu. Jadi kita fokusnya sama perusahaannya. Sektornya untuk kita pelajari aja, gitu. Untuk kita pelajari aja. Ini bisnisnya, nature bisnisnya seperti apa, gitu ya. Tapi tetap harus ke perusahaannya. Ada pertanyaan masuk, ini apakah sektor teknologi sudah ada tanda bangkit atau masih akan tertekan? Di Indonesia, kalau di Indonesia bangkit apanya ya? Kalau secara kinerja bisnis saya rasa sulit sih, karena mereka masih merugi, masih bakar duit. Ya jangan disamain sama sektor teknologi di Amerika. Ya, sektor teknologi di Amerika tuh sudah mature. Ya mereka sudah pernah ngelaluin krisis bubble.com tahun 2000. Itu tahun 2000, itu 23 tahun yang lalu gitu ya. Jadi mereka sudah mature ya. Sedangkan di Indonesia itu belum, sangat belum. Jadi untuk kinerjanya masih tanda tanya lah. Tapi kalau sahamnya nanti naik atau enggak itu nggak tahu ya. Itu tergantung market, tergantung moodnya market. Soalnya kemarin nih kalau kita bahas-bahas sama narasumber sebelumnya itu bank-bank digital itu naik, hampir rata-rata naik nih. Kan sebelumnya lumayan tertekan kan sampai awal tahun. Gimana itu? Untuk bank digital. Kalau kita ngelihat bank-bank digital naik itu kena tailwind aja sih, kena angin dari sektor teknologi naik nih karena penurunan suku bunga kayaknya sudah dekat gitu. Jadi kayaknya bentar lagi ada easing lagi nih kayak gitu. Jadi kemarin kan sektor bank mini itu kan naik itu karena karena kuantitatif easing gitu. Jadi duit gampang, kebijakan gampang gitu. Jadi mereka main yang kayak gitu-gitu ya naik gitu. Saya sih ngeliatnya gitu. Cuma kalau sustain atau enggak, kalau saya bilang enggak. Lanjut nih kok kita mau tanya soal kalau Steven tuh lihat intrinsik suatu saham itu gimana sih? Metode atau rasio apa yang kira-kira yang
diperhatikan? Nilai intrinsik ya. Kalau nilai intrinsik satu saham itu spesifik tergantung. Tadi saya bilang, makanya pertama bisnis dulu, valuasi, walaupun keuangan. Jadi valuasi rasio itu masuknya di valuasi ya. Jadi tergantung beda-beda ya. Kalau kita ngelihat komoditas tadi kita mau lihat nilai intrinsik ya kita harus bergantung sama harga underlying-nya, itu harga batu bara. Kalau kita ngelihat sektor properti misalnya, kita ngelihat balance sheet-nya, asetnya gitu ya. Kalau saya suka sektor tanah industri itu kenapa? Ya karena murah gitu. Karena murah. Kita lihatnya dari mana? Oh, kita bisa bandingin nih market cap-nya misalnya cuma 1 triliun ya. Ternyata aset produktifnya itu nilainya jauh di atas 1 triliun, mungkin 5 triliun, 4 triliun gitu. Nah, itu kan murah gitu loh. Sedangkan dijual di pasar 1 triliun. Cuma seperempatnya gitu. Jadi kita ngeliatnya kayak gitu. Gak bisa disamain. Jadi perhatikan. Itu untuk sektor industrial real estate perhatiannya market cap-nya ya. Jadi ya yang diperhatikan nilai intrinsiknya. Market cap kita bandingin sama aset. Asetnya. Oh, market capital berbanding dengan asetnya ya. Iya. Jadi untuk seberapa investor yang mau itu melihat-lihat saham untuk sektor industrial, kita perhatikan tadi caranya itu market capital berbanding dengan asetnya ya. Kalau yang murah itu biasanya yang lebih dekat ya dengan yang market cap-nya lebih kecil ya daripada aset. Terus kita lihat juga hutangnya gitu, hutangnya besar atau enggak. Tapi kalau untuk perbankan ya kita nggak bisa ngelihat dari hutang karena memang bisnisnya hutang gitu, asetnya kredit, jadi nggak bisa kita samain. Makanya balik lagi, beda-beda, komoditas beda, bank beda, consumer good misalnya beda, properti beda. Kalau untuk perbankan nih gimana nih? Apa yang dilihat itu? Kalau perbankan banyak lah rasionya. Kita bisa lihat rasio kasanya, rasio kalau saya nggak gitu suka perbankan sih ya, soalnya saya nggak gitu suka sektor perbankan gitu. Cuma perbankan tuh mungkin harus diperhatiin rasio-rasio tadi seperti BOPO, CASA, terus dia penyaluran kreditnya gimana, NPL-nya, kayak gitulah kalau perbankan. Tapi jangan ngeliatin dari debt equity ratio-nya aja. Kalau dilihat gede ya pasti gede gitu. Ada pertanyaan nih, Bro Stephen senyum-senyum hari ini saham andalanya naik hampir 2%. Apa nih kira-kira sahamnya nih yang naik 2%? Emang saham gua apa? Emang saham saya apa sih? Apa nih? Ayo bocorin dong sahamnya yang di sahamnya BES, namanya BES. Bekasi Fajar Industri. Sama apa tuh? Oh, real estate ya? Ya, properti. BES, saham BES. BES. Kira-kira kalau di industri sektor media gimana nih, Ko? Untuk kedepannya? Media ya? Tahun ini. Media mungkin diuntungkan sama ini ya, pemilu ya. Cuma saya nggak tahu lah kalau untuk short term. Tapi untuk kalau misalnya trennya jangka panjangnya, sebenarnya media itu banyak orang yang bilang sektor media itu sunset. Sektor media itu sunset karena orang-orang tuh beralih ke konten video. Ya sebenarnya kalau dibilang kayak gitu bener, nggak salah, cuma dibilang sunset saya nggak setuju maksudnya. Karena perusahaan media tuh punya wadah yang sama kok, ya mereka tuh punya marketnya sendiri, ya, dan mereka juga punya segmen untuk konten. Jadi
Kalau dibilang sunset enggak. Itu sama seperti batu bara, dibilang batu bara sunset. Enggak lah, enggak sunset. Orang-orang masih pakai. Sama, media juga sama, TV. Orang masih pakai. Gitu. Menurut Coach ini udah murah nggak dari valuasinya untuk sektor media? Udah murah nggak valuasinya? Ya beda-beda dong. Kalau sektor media beda-beda. Apa nih? Sama apa dulu? Emiten apa? Ya jadi kalau ada yang mahal, ada yang murah gitu. Kalau dilihat secara sektor, ya beda-beda. Nggak bisa disamain. Kebetulan yang kayak yang punya Lo Keng Hong nih, BMTR kan? Masuk di BMTR gimana? BMTR ya. Hari ini bisa RUPS ya. Iya. Nah, kalau bilang BMTR ya. BMTR itu dibilang murah, iya murah. Tapi dia murah karena memang layak dihargai murah. Jadi beda ya, ada perusahaan yang bagus lalu dihargai murah gitu ya. Saya nggak bilang BMTR jelek, tapi memang BMTR itu layak dihargai murah. Gitu. Kalau mau lihat penjelasannya adalah kita jelasin di aplikasi, di video kita ada video-video Zoom live kita, ikut aja Zoom live-nya. Itu bisa nanya-nanya di sana. Mungkin yang mau ikut join Zoom live-nya gimana nih caranya? Kalau iya. Boleh download aplikasinya di Play Store atau App Store kalau pakai iPhone. Lalu subscribe ya. Subscribe-nya memang berbayar. Tapi murah kok. Harganya murah. Berapa tuh? 1,2 bayarnya per bulan? Per tahun. Jadi per bulan itu per tahun. 100.000. Cuma 100.000 per bulan. Murah kan? Itu bisa ikut Zoom. Tapi itu langsung bayar untuk setahun atau ada yang bisa beli? Ada yang bulanan juga, ada yang bulanan, ada yang 6 bulan, 3 bulan, tahunan juga ada. Mungkin teman-teman IDX Nusa Tenggara Barat mau ikutan gitu, pengen lihat, pengen belajar gimana sih beli saham tuh yang bener tuh gimana sih harusnya. Gitu, karena menurut kami membeli saham itu sama dengan membeli bisnis, jadi nggak boleh sembarangan. Nggak boleh tebak-tebakan tuh, besok mau naik nih, besok mau turun nih, katos enggak, kita nggak kayak gitu. Pendekatannya bisnis. Kira-kira kalau diajari nanti kalau subscribe kalau dari level investor dari mana tuh? Dari pemula atau dari semuanya ada, semuanya di cover dari beginner, intermediate, advance ya, sampai udah pro. Itu jadi untuk yang mau belajar jadi khusus di fundamental ya bahasnya kok ya untuk fundamental ya. Kita nggak bahas garis-garis. Ya, untuk yang penasaran mau belajar lebih banyak tentang fundamental bisa download aplikasinya Mentor Baik, aplikasi Play Store maupun App Store ya. Lanjutnya kita mau bacain komentar. Ini ada yang nanya IPCC perkiraannya yang overload gimana menurut Steve katanya. Parkirannya? Ya, parkirannya. Parkirannya IPCC. Saya nggak ngikutin IPCC. Nggak tahu, maaf ya. Saya nggak ngikutin IPCC. Kalau Elsa gimana? Elsa gimana? Ada gimana apanya? Elsa. Gimana apanya? Pertanyaannya ambigu. Mungkin maksudnya ini Elsa view-nya gimana? View-nya untuk ke depan. Ya kan seperti tadi ya, kalau bisnis hulu migas itu pasti diuntungkan sama harga minyak yang tinggi, gitu aja. Kalau harga minyak tinggi di waktu yang lama, tinggal tunggu waktu aja lah, pasti kecipratan gitu aja.